Aduh Jeng, kamu lihat sendiri kan gimana muka si Amel. Bukannya bahagia malah ditekuk terus mukanya. Kayak baju belum disetrika, ngerusak suasana banget. Tapi apa nggak keterlaluan, Jeng? Katanya itu uang buat DP rumah mereka loh. Kalau dia marah besar gimana ya? Biarin aja, dia itu kan cuma sapi perah yang bodoh Jeng. Gampang banget dimanipulasi. Tinggal suruh Pras nangis sedikit aja atau ancam pakai embel-embel durhaka. Langsung tuh uang keluar. Mas, lihat deh. Akhirnya perjuangan aku yang terus-terusan ngusahain lembur kerja ternyata nggak sia-sia. Tahun kita udah cukup buat bayar DP rumah di klaster yang kita incar itu, Mas. Rasanya aku pengen nangis saking senengnya. Ah iya, kamu emang hebat banget. Tapi apa kamu nggak merasa terlalu cepat? Maksudku, apa nggak lebih baik uangnya disimpan dulu buat keperluan yang lain? Keperluan apa lagi, Mas? Kita udah 3 tahun tinggal di sini, Mas. Aku nggak mau terus-terusan numpang di rumah orang tua kamu. Aku kerja siang malam, jarang istirahat, cuma demi punya atap sendiri. Kamu kok kayak nggak seneng gitu sih? Bukan nggak senang sayang, kamu cantik banget pagi ini. Tapi ya sudah, simpan aja dulu tabungannya. Aku berangkat kerja sekarang ya, soalnya udah telat. Mas, kamu ragu ya kalau kita pakai uang ini buat DP rumah? Enggak kok, tapi nanti kita omongin lagi ya. Aku pergi dulu. Mas Pras kok kayak aneh gitu sih? Duh, Jeng Windy, pusing banget deh aku milih menu buat pesta ulang tahunku nanti. Kira-kira menunya mending lobster atau wagyu ya? Emang gak kemahalan, Jeng? Kalau soal uang mah aman, anak dan menantu saya kan udah sukses. Mereka bilang aku cuma tinggal duduk manis aja, semua biaya mereka yang tanggung. Wah, beruntung banget ya punya menantu kayak Amel. Tapi emang udah seharusnya begitu sih. Kemarin Jeng Susi aja ulang tahunnya di Singapura loh. Makanya ulang tahun Jeng Mirna gak boleh kalah mewah. Haha, ya jelas nggak mau kalah dong Amel. Kamu bilang sama Jeng Windy kalau pesta ibu nanti bakal mewah. Iya kan? Kamu udah siapin semuanya, Mel? Bu, soal biaya itu kan tabungan Amel rencananya buat DP rumah. Mas Pras belum bilang apa-apa ke Amel kalau mau pakai uang itu buat pesta. Maksud kamu apa? Kamu mau bikin ibu malu di depan Jeng Windy? Jangan jadi menantu perhitungan kamu. Masa buat kebahagiaan mertua sendiri aja kamu pelitnya minta ampun sih? Kalau memang keberatan ya gak apa-apa, Jeng. Mungkin ekonomi menantunya lagi sulit. Saya pamit dulu ya, gak enak kalau jadi saksi keributan keluarga. Awas kamu ya, pokoknya ibu nggak mau tahu. Semua vendor harus lunas minggu ini. Kalau sampai acara ini gagal, jangan harap kamu bisa injak rumah ini lagi. Mbak, tolong cek saldo saya ya. Kenapa ya dari tadi pagi ada notif penarikan, padahal saya nggak transaksi apa-apa. Baik Bu, mohon tunggu sebentar ya. Saya cek rincian transaksi terakhirnya terlebih dahulu. Cepet ya Mbak,
Itu uang tabungan saya selama 3 tahun. Semoga aja itu cuma kesalahan sistem atau error. Saya panik banget, makanya langsung ke sini. Maaf sekali Bu, tapi ini datanya resmi dan tidak ada kesalahan apapun. Di sini terbukti ada penarikan melalui m-banking sebanyak 5 kali transaksi, yaitu sebanyak 200 juta rupiah Bu. Hah? Enggak Mbak, enggak mungkin. Mbak jangan bercanda. Siapa yang narik uang ini? Semua transaksi menggunakan kode akses yang valid dan dikirim ke satu rekening tujuan atas nama Ibu Mirna. Apakah Ibu mengenali nama ini? Jangan-jangan Mas Pras cuma dia yang tahu kata sandi rekening aku. Tapi kenapa dia ngelakuin ini? Ibu, apa perlu saya bantu buat laporin pemblokiran sementara? Ibu kelihatan pucat sekali. Nggak perlu Mbak, percuma diblokir kalau uangnya udah nggak ada. Saya pamit pulang dulu, mari. Jelaskan ini sekarang Mas, 200 juta tabungan rumah kita. Kenapa kamu tarik semua Mas? Kamu kemanakan uang itu? Amel, kamu tahu soal ini? Dengar dulu, aku bisa jelasin. Jadi uang itu aku pakai dulu buat acara ulang tahun ibu. Karena ibu nangis terus. Dia bilang malu sama teman arisannya kalau pestanya nggak mewah. Terus kenapa harus pakai uang aku? Itu hasil kerja keras aku mati-matian Mas. Cuma kali ini aja sayang, ibu selalu bilang aku anak durhaka kalau nggak nurutin kemauan ibu, kalau nggak nurutin kemauan dia buat bikin pesta ini. Kamu kan istriku, uang kamu ya uang aku juga. Buat apa perhitungan sama keluarga sendiri? Keluarga? Tapi kamu aja nggak ada diskusi apapun dulu ke aku Mas. Kamu ambil keputusan ini sendiri dan lebih takut dikutuk durhaka sama ibu kamu daripada kehilangan kepercayaan dari istri kamu, ha? Kamu egois banget sih, cuma soal uang aja sampai begini. Nanti aku ganti kalau aku ada rezeki. Sekarang tolong ikhlaskan demi nama baik aku dan ibu di depan teman-temannya. Hahaha, ikhlas? Kamu minta aku ikhlas setelah kamu hancurin masa depan kita cuma buat pamer pakai pesta itu Mas? Kamu benar-benar pengecut Mas. Gimana Mbak? Pas banget kan di badan saya? Duh, bener-bener kelihatan mahal ya. Teman-teman arisan saya pasti bakal iri deh pas lihat ini. Iya Bu, kayaknya bakal kelihatan awet muda deh kalau pakai gaun ini. Pilihan ibu emang luar biasa. Bu, apa nggak bisa milih yang lebih sederhana? Biar gak terlalu banyak pengeluaran. Soalnya kita masih punya banyak kebutuhan lain. Kamu itu ya, dari tadi mukanya ditekuk terus, sekalinya ngomong bikin jengkel. Kamu gak ikhlas ya ngeluarin uang buat kebahagiaan ibu? Harusnya kamu itu bersyukur, punya kesempatan berbakti sama mertua lewat pesta ini. Karena uang bisa dicari lagi Amel, tapi harga diri ibu di depan orang-orang itu gak ada harganya. Tapi Bu, nyari uang itu nggak gampang. Jangan so suci kamu. Kalau Pras kasih uang itu ya berarti dia memang sayang sama ibunya. Kamu itu cuma menantu. Jangan banyak ngatur harta suami kamu. Mbak, bungkus gaun ini ya. Menantu saya yang bakal bayarin. Baik Bu, lelah banget rasanya harus ngorbanin kebahagiaan diri sendiri buat orang lain.
Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi, sis. 200 juta itu bukan uang sedikit. Itu harga diri dan masa depan aku yang dirampas paksa sama suami sendiri. Gila ya, ini namanya kriminal, Mel. Suami kamu itu bukan cuma gak bertanggung jawab, tapi dia itu pencuri. Kamu harus lapor polisi atau minimal tarik sisa aset yang kamu punya sekarang juga. Semuanya udah terlambat, uangnya udah ditarik semua sama suami aku. Tapi dia malah ngancem aku, sis. Dia bilang kalau aku berani bikin kerebutan atau mempermalukan ibunya soal uang ini, dia nggak akan segan-segan buat cerain aku. Dan aku nggak tahu harus gimana lagi. Tapi kamu gak bisa hidup sama benalu kayak mereka, Mel. Lihat deh media sosial mertuamu, dia baru aja posting foto undangan pesta ulang tahunnya. Di situ captionnya cuma ngebanggain anaknya doang. Kamu sebagai menantunya gak dianggap, berarti dia itu cuma lagi manfaatin kamu, Mel. Sakit banget rasanya. Aku yang banting tulang ngumpulin uang itu, dia yang pamer seolah-olah semua ini milik dia. Sekarang kamu jangan cuma meratapi nasib, mending kamu cek semua asuransi atau investasi yang mungkin menyangkut atas nama kamu. Amankan semuanya sebelum mereka kuras sampai akar-akarnya. Kamu benar, aku nggak bisa diam aja. Aku harus cari cara buat kasih mereka pelajaran yang setimpal. Mbak, tolong, Mas Pras bilang semuanya sudah beres. Kenapa sekarang malah ada tagihan tambahan 50 juta lagi? Maaf Bu Amel, tapi dana yang masuk dari Pak Pras memang kurang dan sesuai peraturan. Kalau dalam 1 jam ini tidak dilunasi, manajemen hotel terpaksa mematikan aliran listrik dan membatalkan acara Bu Mirna. Kita profesional saja ya Bu. Aduh, gimana ini? Aku udah nggak punya uang tunai sama sekali, Mbak. Tabungan aku juga udah habis. Ini mahar pernikahan aku, kalung dan gelang emas murni. Tolong jadikan ini jaminan dulu ya, Mbak. Pelunasannya nanti setelah acara gimana? Emas 24 karat ya? Baiklah, saya terima sebagai jaminan sementara. Tapi ingat ya Bu, kalau sampai acara selesai belum ada pelunasan juga, perhiasan ini akan langsung kami bawa ke toko emas untuk dicairkan. Iya, ambil aja, Mbak. Toh pernikahannya juga udah nggak ada harganya lagi semenjak suami aku milih harga diri ibunya sendiri daripada istrinya sendiri. Tim 1 aman, listrik bisa dinyalakan, jaminan sudah di tangan. Segera mulai briefing terakhir ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Mahar yang aku jaga baik-baik sebagai kehormatan pernikahan aku, ternyata sekarang malah jadi tumbal buat pesta orang gila hormat itu. Terima kasih sudah datang di hari bahagia saya yang ke-60 ini. Semua kemewahan, kue setinggi langit, dan ballroom hotel bintang 5 ini semuanya adalah hadiah kecil dari menantu saya tercinta, Amel yang sangat loyal. Wah, hebat ya Jeng Mirna. Benar-benar menantu idaman. Gak sayang keluar uang ratusan juta demi mertua. Ini bukan karena sayang, tapi paksaan. Gimana Bu Ibu? Puas kan sama jamuannya? Sengaja loh aku bikin megah begini biar kalian nyaman. Kalau ini sih megah banget, Jeng. Gak ada tandingannya pokoknya. Hahaha, ya begitulah kalau punya anak yang berbakti. Semuanya pasti diusahakan buat kebahagiaan orang tuanya. Oh iya, silahkan menikmati semua hidangan di sini. Rugi loh kalau nggak nyobain, karena harga konsumsinya aja mahal dan pasti enak-enak semua. Ya udah, yuk kita icip-icip. Amel, kok mukanya ditekuk gitu? Gak ikhlas ya, sudah keluar uang banyak buat mertua sendiri. Ikhlas atau tidak, bukannya yang penting bagi kalian itu adalah melihat kemewahan ini. Silahkan dinikmati makanannya, mumpung masih ada yang bisa dimakan sebelum semuanya habis.
Dia kenapa sih? Kok kayak sensi gitu? Sudahlah, jangan diladenin. Ayo kita ambil makan aja. Kamu ngapain sih bawa aku ke sini? Tanda tangan ini sekarang. Ini surat perjanjian kalau kamu wajib cicil dan balikin semua uang tabungan yang kamu ambil. Kamu bener-bener udah gila ya Mel. Di saat ibu lagi bahagia, kamu malah bahas harta di parkiran begini. Malu kalau ada yang dengar. Malu kamu bilang. Aku yang harusnya malu karena punya suami kayak kamu yang pengecut. Kamu tahu nggak, mahar pernikahan kita sekarang ada di tangan WO karena uang yang kamu ambil dari tabungan itu masih kurang buat bayar hotel ini. Halah, cuma mahar doang. Nanti juga bisa direbus. Justru aku yang permasalahan itu. Kamu perhitungan jadi istri. Uang kamu itu uang aku juga. Uang keluarga kita. Harusnya kamu bangga lihat ibu dihormati orang-orang. Bangga karena aku jadi sapi perah buat gengsi ibu kamu yang gak tahu diri itu. Bahkan kamu itu gak peduli sama perasaan aku, Mas Pras. Kamu sama aja kayak ibu kamu. Jaga mulut kamu ya. Kalau bukan karena aku yang kasih kamu status istri, kamu gak bakal bisa kerja tenang sampai punya tabungan sebanyak itu. Jangan belagu kamu. Status istri dari pria yang gak punya harga diri kayak kamu, aku gak butuh. Tanda tangan atau kita benar-benar selesai malam ini juga. Aduh Jeng, kamu lihat sendiri kan gimana muka si Amel. Bukannya bahagia malah ditekuk terus mukanya. Kayak baju belum disetrika, ngerusak suasana banget. Tapi apa nggak keterlaluan Jeng? Katanya itu uang buat DP rumah mereka loh. Kalau dia marah besar gimana ya? Biarin aja, dia itu kan cuma sapi perah yang bodoh Jeng. Gampang banget dimanipulasi. Tinggal suruh Pras nangis sedikit aja atau ancam pakai embel-embel durhaka. Langsung tuh uang keluar. Dia itu memang ditakdirkan buat jadi mesin uangku supaya aku tetap bisa tampil elit begini. Sapi perah, mesin uang. Jadi selama ini aku cuma dianggap itu. Kalau bukan karena dia yang bayar, mana bisa aku pamer pesta ulang tahun semewah ini ke kalian. Biarin aja dia kerja keras lagi. Toh nanti hasilnya buat aku juga. Aku udah gak bisa biarin ini terjadi. Aku gak mau dibodohin terus. Mulai sekarang, aku harus ngelindungin diri aku sendiri. Astagfirullah, Amel, kamu gak punya sopan santun ya? Datang-datang langsung banting barang. Mending kamu urusin sisa tagihan hotel semalam. Pihak WO tadi malam telepon terus nagih pelunasannya. Gak akan ada lagi uang yang keluar dari kantong aku buat kalian. Sepeser pun. Urus aja sendiri utang-utang panggung sandiwara ibu itu. Mel, kamu bicara apa sih? Kamu tahu kan, kamu taurannya. Tolong jangan egois depan ibu. Kita bicarakan baik-baik, jangan pakai emosi begini. Egois kamu bilang? Di dalam map itu ada bukti semua transaksi ilegal yang kamu lakukan dari tabungan aku. Dan di bawahnya ada surat gugatan cerai. Aku sudah daftarkan secara online pagi ini. Cerai? Cuma gara-gara uang kamu mau jadi janda? Jangan sombong kamu Amel. Kamu itu tanpa Pras bukan siapa-siapa. Cuma sapi perah yang gak punya harga diri. Kalau berani lawan mertua. Iya, aku emang sapi perah yang bodoh. Tapi sapi ini sudah bangun dari mimpinya. Nikmati saja pesta semalam. Karena setelah ini kalian harus cari cara sendiri buat bayar utang dan biaya hidup kalian. Aku keluar dari neraka ini sekarang juga. Amel, kamu nggak bisa kayak gini ya. Kamu bakal dicap anak durhaka dan istri pembangkang. Ayolah, kita bicarakan ini dengan kepala dingin.
Lebih baik jadi pembangkang daripada jadi budak buat manusia parasit kayak kalian. Akhirnya, gak ada lagi tuntutan apapun dari orang-orang yang gak pernah peduli sama perasaan aku sendiri. Ternyata tinggal sendiri itu jauh lebih berharga. Ngapain kamu masih cari-cari aku? Nyesel ya? Hahaha. Cari aja sapi perah lain buat bayar gengsi kalian. Aku udah selesai dengan drama sampah itu. Mungkin tabunganku nol lagi, tapi setidaknya sekarang aku nggak perlu kerja keras buat beli harga diri orang lain. Masa depanku mulai hari ini dan kali ini cuma buat aku.